Om Swastiastu. Selamat datang di channel Hindu Purana, channel yang khusus membahas tentang cerita-cerita sejarah peradaban Weda yang diambil dari kisah-kisah Purana Weda. Pada video kali ini, kami akan membawakan kisah tentang keagungan dari Dhruva Maharaj. Diceritakan bahwa Raja Utanapada adalah seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memiliki permaisuri yang bernama Suniti. Mereka berdua telah dikaruniai seorang putra yang diberi nama Dhruva. Ayah Dhruva memiliki istri lain yang bernama Suruci dan putranya yang lain bernama Utama. Suruci dan Utama lebih disayangi oleh ayahnya daripada dia dan ibunya. Saat Dhruva melihat Utama duduk di pangkuan ayahnya, maka sebagai seorang anak timbullah hasratnya untuk menerima kasih sayang seperti yang diterima oleh Utama. Namun Suruci melarangnya karena Utama yang dinobatkan sebagai seorang raja pengganti ayahnya. Melihat kejadian itu, Dhruva pun sedih, lalu mengadukan semuanya kepada ibunya Suniti. Suniti mengatakan bahwa Suruti dan Utama telah melakukan perbuatan baik pada kehidupannya dahulu, sehingga ia berhak mendapatkan pahala yang baik. Apa yang kita terima sekarang mungkin karena kita telah melakukan perbuatan yang tidak baik pada kehidupan yang lampau. Setelah mendengar nasihat ibunya, Dhruva merelakan Utama sebagai pewaris tahta, sedangkan ia sendiri bertekad untuk memperoleh apa yang belum pernah diperoleh ayahnya, yaitu pergi ke suatu tempat yang tak seorang pun pernah mencapainya. Maka dari itu, ia menggembara ke tengah hutan untuk melakukan pertapaan. Di tengah hutan yang tak jauh dari istananya, ia bertemu dengan 7 resi yang agung yang dikenal sebagai Saptarsi. Dhruva memohon petunjuk kepada para resi agar ia dapat mewujudkan cita-citanya. Akhirnya, para resi menyarankan agar Dhruva memuja Sri Narayan. Para resi juga mengajarkannya mantra-mantra yang digunakan untuk memuja Sri Narayan. Setelah menerima petunjuk para resi, Dhruva pergi menuju sungai Yamuna. Ia bermeditasi di sebuah hutan yang disebut Madhuwana, yang konon dihuni oleh raksasa bernama Madu. Para detya dan raksasa mencoba mengagalkan tapanya, tetapi tidak berhasil. Setelah mempraktikkan meditasi dan pertapaan keras selama 5 bulan, Dhruva mencapai keadaan terpusatnya pikiran sepenuhnya kepada Sri Narayan. Pada saat itu, Dhruva menutup semua lubang di badannya yang pada saat bersamaan membuat proses pernapasan semesta menjadi tercekik dan membuat para dewa menjadi sangat menderita. Para dewa kemudian menghadap Sri Narayan dan berkata, "Wahai Tuhanku, Engkau adalah tempat perlindungan bagi seluruh makhluk hidup. Sekarang napas kami dalam keadaan tercekik dan kami memohon kepadamu agar menyelamatkan kami dari bahaya ini." Tuhan menjawab, "Wahai para dewa, janganlah gelisah. Masalah yang kalian alami disebabkan oleh Dhruva yang telah menahan proses pernapasan semesta. Sekarang kalian dapat kembali ke kediaman kalian dengan aman, karena aku akan segera menghentikan dia agar tidak melakukan pertapaan keras lebih lanjut." Setelah kejadian itu, Tuhan Sri Wisnu pergi menaiki wahananya burung Garuda dan pergi menuju hutan Madhuwana untuk menemui Dhruva. Ketika Dhruva melihat Tuhan pujaannya tepat di hadapannya, dia menjadi sangat gembira disebabkan oleh kebahagiaan rohani. Bersujud menjatuhkan diri lebah lurus bagaikan sebatang tongkat, Dhruva menjadi hanyut dalam cinta kasih kepada Tuhan. Kemudian Dhruva memanjatkan doa-doa pujian kepada Tuhan Sri Narayan. Meskipun Dhruva adalah seorang anak kecil, ia ingin memanjatkan doa-doa pujian kepada Tuhan. Namun, karena ia belum berpengalaman,
ia tidak bisa langsung menyesuaikan dirinya. Tuhan Sri Wisnu dapat mengerti keadaan canggung yang dialami Maharaja Dhruva. Atas karunia-Nya yang tanpa sebab, Sri Wisnu menyentuhkan kerang tiupnya ke dahi Maharaja Dhruva yang berdiri di hadapannya dengan tangan tercakup. Setelah disentuh dahinya oleh Tuhan Sri Narayan dengan menggunakan kerang sangka, keinginan Dhruva yang berambisi menjadi sirna sepenuhnya. Setelah menerima pujian dari Dhruva, Tuhan Sri Narayan kemudian berkata, "Wahai Dhruva, engkau telah menjalani sumpah suci, dan aku mengetahui keinginan yang ada di hatimu. Meskipun keinginanmu sangat penuh ambisi dan sangat sulit dipenuhi, aku akan berkati terpenuhinya keinginan tersebut. Segala kemujuran bagimu." Tuhan Sri Narayan kemudian berkata, "Aku akan menganugerahi engkau planet bercahaya yang dikenal sebagai bintang kutub, yang akan terus ada bahkan setelah terjadinya peleburan pada akhir zaman. Tak seorang pun pernah berkuasa atas planet ini sebelumnya, yang dikelilingi oleh semua tata surya, planet dan bintang-bintang. Semua bintang di angkasa mengelilingi planet ini bagaikan seekor sapi jantan yang diikat pada sebatang tiang pancang untuk tujuan penumpuk padi. Dengan menempatkan bintang kutub berada di sisi kanan mereka, semua bintang yang dihuni oleh resi-resi agung seperti Dharma, Agni, Kasyapa, dan Sukra mengelilingi planet ini yang akan terus ada bahkan setelah terleburnya semua yang lain. Setelah ayahmu pergi ke hutan dan mewariskan tahta kerajaannya kepadamu, engkau akan memerintah seluruh dunia secara berkelanjutan selama 36.000 tahun. Suatu saat di masa depan saudaramu utama akan pergi berburu ke hutan, dan ketika ia sedang sangat menikmati berburu, ia akan terbunuh. Sedangkan ibu tirimu Suruci, karena dibuat gila oleh kematian putranya, akan pergi mencarinya ke hutan, namun ia akan ditelan oleh kebakaran hutan. Tuhan Sri Wisnu melanjutkan perkataannya, "Wahai Dhruva, setelah menjalani kehidupan materialmu dalam badan ini, engkau akan pergi ke planetku yang selalu dipuja oleh para penghuni semua susunan planet lainnya. Planet itu berada di atas planet-planet 7 resi, dan setelah pergi ke sana, engkau tidak akan pernah kembali lagi ke dunia material ini." Setelah memberikan berkat dan tempat kepada Dhruva, Sri Wisnu kembali ke tempat tinggalnya dengan naik di atas punggung Garuda. Sementara Maharaja Dhruva memandangi. Meskipun telah mendapatkan hasil yang diinginkan dari kemantapan hatinya dengan cara memuji kaki Padma Tuhan Sri Narayan, Maharaja Dhruva tidak merasa begitu puas. Demikianlah ia kembali ke rumahnya. Setelah Dhruva kembali ke kerajaannya dan menjadi dewasa, ayahnya pergi ke hutan dan mewariskan tahta kerajaannya kepadanya. Kemudian Dhruva Maharaj menjadi raja dan memimpin selama 36.000 tahun. Dan saudaranya utama pergi berburu ke hutan dan terbunuh. Kemudian ibu tirinya Suruci gila karena mendengar kematian anaknya dan pergi menyusul ke hutan lalu ditelan oleh kebakaran hutan. Jadi demikianlah video kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini agar kami tambah semangat membuat cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.